Di abad ke-7, ketika dunia sedang dipenuhi oleh ambisi kekuasaan dan penaklukan berdarah, sebuah kota suci bernama Yerusalem bersiap menyambut sejarah yang tak biasa. Bukan dengan pasukan raksasa, bukan dengan kekerasan atau kekejaman, tapi dengan langkah kaki yang penuh debu, sorban sederhana, dan jiwa kepemimpinan yang diselimuti takwa. Inilah kisah penaklukan Yerusalem oleh seorang pemimpin yang ditakuti, namun justru memimpin dengan kerendahan hati. Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Yerusalem, kota suci bagi 3 agama besar, tapi di masa itu, ia berada di bawah kekuasaan Bizantium. Dikuasai oleh Patriark Sophronius, yang khawatir terhadap gelombang ekspansi Islam yang semakin mendekat. Setelah kemenangan kaum muslimin di Yarmuk pada tahun 636 M, kekuatan Bizantium runtuh di Syam. Yerusalem yang sebelumnya dijaga dengan ketat kini mulai goyah dan terisolasi. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Sophronius bersedia menyerahkan kota dengan satu syarat. Mereka hanya akan menyerahkan kunci Yerusalem kepada pemimpin tertinggi umat Islam sendiri. Bukan kepada jenderal, bukan kepada utusan, kepada Umar bin Khattab, sang khalifah langsung. Dan inilah momen yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Bayangkan ini, khalifah terbesar di masanya menempuh perjalanan dari Madinah ke Yerusalem tanpa iring-iringan kerajaan. Ia hanya ditemani seorang pembantunya, bergantian menunggangi seekor unta. Ketika tiba di dekat Yerusalem, giliran pembantunya yang menaiki unta. Umar menolak menggantinya, meski harus berjalan di genangan lumpur. Ketika ditegur, ia menjawab, "Kalian dulu adalah bangsa paling hina. Lalu Allah memuliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari kemuliaan di luar Islam, niscaya Allah akan hinakan kalian kembali." Inilah wajah sejati seorang pemimpin, yang tidak merasa tinggi meski langit pun menghormatinya. Sophronius menanti dengan hati penuh waspada, tapi yang datang bukan sosok berpakaian kebesaran. Umar hanya mengenakan jubah usang, penuh tambalan. Para pendeta dan warga Yerusalem tercengang. Inikah pemimpin kaum muslimin yang berhasil mengguncang 2 kekaisaran besar, Persia dan Romawi? Ketika kunci kota diserahkan, tidak ada sorakan, tidak ada perayaan mewah, hanya pengakuan bahwa kota ini kini berada di bawah tanggung jawab seorang pemimpin yang adil. Umar memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Yerusalem, bagi umat Kristiani, bagi gereja-gereja, dan bahkan biarawan-biarawan. Ia menolak salat di dalam gereja, makam kudus, bukan karena kebencian, tetapi karena kebijaksanaan. "Aku khawatir jika aku salat di sini, kaum muslimin setelahku akan menjadikannya masjid." Lihat seberapa jauh pandangan seorang pemimpin yang memikirkan generasi setelahnya. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab adalah penaklukan yang sangat tidak biasa. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada balas dendam. Yang ada justru penaklukan spiritual, ketika hati manusia takluk bukan oleh kekuatan militer, tapi oleh keadilan, kesederhanaan, dan akhlak. Yerusalem takluk bukan karena ditaklukkan, tapi karena ia percaya bahwa nasibnya akan lebih baik di tangan orang seperti Umar. Inilah Islam dalam wujudnya yang paling indah. Hari ini Yerusalem kembali menjadi pusat konflik dan pertumpahan darah. Tapi sejarah telah mencatat bahwa pernah ada satu masa ketika kota ini disambut bukan oleh penjajah, tapi oleh pemimpin yang menangis dalam sujudnya. Yerusalem bukan hanya sebuah kota, ia adalah simbol dari peradaban, nilai, dan harapan. Dan Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika musuh menyerah, tapi ketika musuh mempercayai kita untuk menjaga apa yang mereka cintai. Kita tidak bisa kembali ke masa itu, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang sama, bahwa kekuasaan sejati bukan tentang dominasi, tapi tentang amanah. Jika kamu merasa tersentuh oleh kisah ini, bantu sebarkan semangat keadilan dan kepemimpinan Umar bin Khattab. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu.
Mari hidupkan kembali kejayaan Islam dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan.